Bantu rekan Maya Pranira. Baik, terima kasih rekan Tobi dan Luku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tua FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi. terima kasih rekan Tobi dan pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini kembali kami temani Anda dalam dialog luar studio untuk paket siaran aspirasi berjaringan Korwil Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara pada hari ini, hari Kamis 25 Juli 2024. Kami menyapa saudara semuanya yang ada di Kepulauan K, Kota Tual dan juga di Maluku Tenggara dan tentunya di Kota Ambon, Kota Ternate, di Kota Somlaki dan juga di Kota Bula yang dapat mendengarkan jangkauan siaran kami. Kita bersama dalam dialog luar studio langsung dari Pasar Maren Kota Tual. Luar biasa, kami sebelumnya memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Tual dan juga kepada pihak-pihak terkait yang sudah memberikan kesempatan kepada RRI Tual untuk menyelenggarakan siaran luar studio di pagi hari ini. Dan pendengar, topik yang akan kami ketengahkan menemani kebersamaan kita hingga penghujung nanti, yakni terkait digitalisasi dan pemberdayaan. Baik, kami ulangi, digitalisasi dan pemberdayaan. Ini topik yang akan kami bahas bersama dengan narasumber yang luar biasa saat ini bersedia hadir meluangkan waktunya di dialog pagi hari ini. Dan langsung saja pendengar, kami perkenalkan satu persatu narasumber. Yang pertama, beliau adalah Branch Director Bank Arta Graha Internasional KCP Langgur, Bapak Stanley Tuhumena. Selamat pagi Pak Stanley, saya sapa begitu ya Pak ya? Ya betul, selamat pagi Ibu Maya, selamat pagi para pendengar dimanapun berada. Baik, bagaimana Pak Stanley kabarnya? Puji Tuhan, Alhamdulillah baik. Tetap bersemangat ya. Amin. Dari Arta Graha. Tetap harus, itu wajib kita bersemangat. Iya, baik Pak Stanley, nanti kita akan berbicara cukup banyak kaitannya dengan topik kita, digitalisasi dan pemberdayaan. Kita tahu bahwa Kota Tual saat ini dipersiapkan sebagai salah satu pasar Tual, saat ini dipersiapkan sebagai salah satu pasar digital, dan banyak hal yang harus dipersiapkan termasuk dari sisi transaksi perbankannya seperti itu ya. Betul. Nanti kita akan bahas bersama. Dan pendengar, selain Pak Stanley, ada dua pedagang yang juga meskipun kita tahu bahwa pedagang ini aktivitasnya di pagi hari ini luar biasa. Mereka selain pedagang, mereka juga pengusaha. Yaitu yang pertama ada salah satu pengusaha sekaligus pedagang sembako di Pasar Tual, Bapak Muhammad Ali. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak. Mic-nya dipakai Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak. Pagi. Selamat pagi, salam sehat dan semangat ya Bapak. Ya, sehat Ibu. Baik, terima kasih Bapak. Nanti kita bersama-sama dalam dialog ini hingga 1 jam ke depan kurang lebih. Dan selanjutnya pendengar, selain Pak Ali, ada salah satu pedagang, beliau ini adalah pedagang oleh-oleh khas Tanah K, ada Ibu Renab Renwarin. Selamat pagi Ibu Renab. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Kabar baik ya Ibu ya. Dan terima kasih Ibu sudah hadir bersama kami di dialog pagi ini. Ya, pendengar, kami sampaikan bahwa nanti ada sesi line interaktif. Kami akan hadirkan untuk Anda beberapa menit dan kami sampaikan line interaktifnya di 0853 8874 6636. Sekali lagi untuk bersaudara yang ada di Kota Ambon, Ternate, Somlaki dan juga Bula serta di Kota Tual, Maluku Tenggara. Line interaktifnya adalah 0853 8874 6636. Yang pertama saya ke Pak Stanley dulu nih. Pak Stanley, Baik. berbicara tentang digitalisasi dalam transaksi perdagangan, transaksi jual beli. Bisa digambarkan sedikit peran dari perbankan sendiri itu seperti apa dan sejauh mana ini Pak Stanley? Baik, terima kasih Ibu Maya. Peran dari perbankan ini sebenarnya kita punya masing-masing dulu itu punya QR sendiri. Tapi karena ada aturan dari otoritas yaitu Bank Indonesia membuat satu layanan pembayaran namanya KRIS.
Sehingga semua perbankan itu diharapkan memiliki kris itu untuk dipasarkan, untuk dikasih kepada para pedagang. Dan kami bersyukur bahwa pasar tual ini masuk dalam proses pasar digital. Tugas kami para perbankan harus mensupport, harus mendukung kebijakan daripada pemerintah menjadikan pasar tual menjadi pasar digital. Effort kami sangat besar untuk bisa bagaimana kita mensukseskan daripada pasar digital sendiri. Sehingga semua para pedagang itu mampu dan bisa melaksanakan digitalisasi tersebut. Memang kita sadar bahwa ini suatu proses perubahan yang sangat besar. Kita harus butuh yang namanya edukasi. Kita harus namanya butuh pendampingan. Sehingga masyarakat yang biasanya dulu itu menggunakan uang tunai, dia beralih secara langsung ke pembayaran digital, dia kan kaget. Oh, ini gimana sih? Uangnya masuk nggak sih di rekening bank? Karena biasanya dia menerima tunai. Nah, itu ada namanya proses pelaksanaan dan pendampingan sampai dengan program ini, digitalisasi ini berlangsung dengan baik. Ya, kami bersyukur bahwa pasar tual ini sangat luar biasa yang dipercayakan oleh pemerintah dengan seluruh stakeholder yang ada. Ya, dari sisi perbankan kami tetap akan mensupport untuk digitalisasi tersebut. Mungkin seperti itu, Ibu Maya. Iya. Dan sejauh ini bentuk dukungan yang diberikan selain sosialisasi itu seperti apa, Pak? Kami setiap ke pedagang kami lakukan pembuatan kris yang seperti ada di depan kita ini. Kita mengajarkan mereka, kebetulan kami sendiri di Bank Artagraha ada punya aplikasi yang namanya AgiPay. Itu yang bisa digunakan untuk men-tracking bahwa dana yang sudah dibayarkan melalui aplikasi kris ini sudah masuk ke rekening atau belum. Sehingga kepercayaan masyarakat kepada penggunaan kris ini, dia yakin bahwa barang yang telah dijual, dananya sudah masuk melalui pembayaran melalui kris ini. Nah, seperti itu. Kami tetap melakukan yang namanya pendampingan. Nah, ada proses-proses selain kita melakukan proses pembayaran atau funding tersendiri, ada juga pemberdayaan lewat lending. Kita menawarkan kepada semua pedagang-pedagang yang ada atau pengusaha pelaku usaha yang ada untuk ya udah kalau kalian butuh pinjaman, semua perbankan sama, kita memiliki fasilitas pinjaman yang ada. Untuk mulai dari kelas mikro, kecil, menengah sampai dengan besar. Seperti itu, Ibu Maya. Baik. Dan selanjutnya saya ke Ibu Renab ya. Ibu Renab boleh ceritakan sedikit sudah berapa lama Ibu jadi pedagang oleh-oleh ini? Sejak tahun 2005. 2015. 2005. Oh, 2005 Iya, ya. 2005. Itu sudah cukup lama ya. Iya. Sudah mendengar atau mendapat informasi terkait dengan persiapan pasar digital ini, Ibu? Sudah. Tapi sebelum dengar ini juga sudah dari tahun kemarin 2023 sudah ada belanja melalui kris. Ada pembayaran melalui kris. Kebetulan saya juga punya kris dari Bank Artagraha ada. Jadi waktu itu saya pergunakan untuk kris. Sampai sekarang ini masih bisa pakai dengan kris. Itu Ibu lakukan sendiri begitu ya? Waktu kemarin itu transaksi melalui kris karena kan ada petunjuk dari Artagraha. Jadi memang saya pergunakan kris untuk pembayaran. Iya. Jadi informasinya dan juga sosialisasi secara pribadi Ibu sudah cukup tahu Sudah ya menggunakan informasinya kris, ya. iya. Baik, luar biasa. Ini berarti pedagangnya juga proaktif ya mendukung program yang luar biasa ini. Dan bagaimana ini dengan Pak Ali? Pak Ali, sudah Ya. dengar tentang rencana pemerintah Kota Tual melakukan digitalisasi di pasar ini? Iya Bu, sudah. Bahkan sering juga datang ke toko menyampaikan bahwa adanya kris ini bisa memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi. Dalam arti beliau berbelanja dengan tidak melakukan lagi dengan uang-uang tunai. Ya. Biasanya ada yang tunai, ada juga yang bayar lewat kris begitu Bu. Jadi Pak Ali sejak di tahun berapa Pak Ali dapat informasi dan sudah mulai berubah untuk menggunakan sistem ini, Pak? Kalau kris ini saya rasa mungkin sekitar baru 1 tahun 2 tahun ini kira-kira begitu. Iya. Dan sejauh ini apakah ada kendala, Pak? Kalau dari kendala sih tidak, cuma yang mungkin masyarakat ini yang
banyak yang belum begitu paham ya, artinya mereka juga mungkin belum ada punya dana dari Ban Attergeraha kah atau dari BRI, jadi masih sering melakukan transaksi dengan pakai uang tunai. Tapi kalau dari pihak perkantoran, walaupun dari bank-bank yang ada, selalu ada yang melakukan transaksi dengan pakai kris. Jadi secara pelan-pelan Bapak sebagai pedagang juga sudah mulai dilatih begitu ya? Iya, dengan sendirinya yang sering-sering sudah ada yang melakukan transaksi pakai kris begitu. Iya. Iya, begitu kira-kira. Iya, baik. Iya, dan saya ke Pak Stanley lagi. Pak Stanley, tadi Pak Ali mengatakan bahwa mereka secara dasar sudah siap begitu mengikuti tren ini, perkembangan ini, dan ada beberapa pembeli masyarakat luas ini yang masih terkendala begitu. Nah, ini kerja keras juga ya yang dibutuhkan oleh pihak Bank Artageraha untuk meyakinkan dan memastikan pembeli sehingga sama-sama mau mengikuti tren ini, Pak. Baik, terima kasih Ibu Maya. Memang pola hidup atau gaya hidup ini berubah seketika, kita butuh proses. Ya, proses yang kami lakukan mungkin bersama-sama dengan Disperindak Kota Tua, bahkan secara perbankan secara keseluruhan yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tua. Langkah awal yang kita harus lakukan adalah sosialisasi. Sosialisasi mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, kemudian perkantoran, pelaku usaha, dan masyarakat umum. Supaya pola hidup ini sehingga mereka tahu QR ini merupakan salah satu metode pembayaran. Ya, karena mereka berpikir kalau tidak memiliki uang tunai berarti tidak punya uang. Nah, kita mau beralih nih dari yang benchmark seperti itu, kita balikin ke digitalisasi. Nah, memang tanggung jawab kami yang selama ini kami lakukan adalah melakukan edukasi. Nah, saya sangat berterima kasih lagi balik ya. Dulu kami juga lakukan, biasanya main kaminya adalah di pasar. Ya, kita lakukan yang namanya edukasi terus. Jangan takut dengan pola pembayaran seperti ini. Karena apa? Dengan lakukan pembayaran digitalisasi, pemerintah kota sendiri dapat menekan yang namanya inflasi. Dengan tidak adanya uang kembalian kalau dia belanja atau nilai belanjanya tidak ada yang 1.000, 2.000, semuanya 5.000. Dengan menggunakan kris, kita bisa belanja yang cuma 1.000. Pengembalian dalam nominal 5.500, 500-nya kita bisa langsung belanja. Jadi sehingga inflasi itu, penekanan harga itu tidak melambung. Dan salah satunya adalah metode pembayaran dengan menggunakan kris di sini. Nah, kami dan perbankan yang lainnya kita sepakat bahwa program ini tetap kita akan dukung supaya kita menjadi kota yang benar-benar sudah digitalisasi. Mungkin seperti itu Ibu Maya. Iya, dan terkait dengan tahapan atau cara-cara penggunaan kris ini mungkin di kesempatan ini bisa Pak Stanley jelaskan sedikit sehingga masyarakat juga ada sedikit dasar edukasinya begitu. Baik, terima kasih. Penggunaan kris ini kan sebenarnya simpel. Bukan saja milik perbankan, tetapi milik fintech atau jasa keuangan lainnya, itu juga semuanya bisa menggunakan kris. Yang pertama dia harus mendownload aplikasi. Kalau di perbankan dia punya masing-masing punya namanya mobile banking. Dengan mobile banking yang ada, di situ biasanya sudah ada yang namanya untuk scan kris. Nah, waktu dia pilih aplikasi untuk pembayaran menggunakan kris, nanti secara otomatis ada bentuknya seperti kamera, dia akan men-scan barcode yang ada, kemudian dia menggunakan yang namanya pengisian nominal, setelah itu dia bayar, dia masukkan PIN, sudah selesai. Sesimpel itu. Ya, ada juga kris ini kan sebenarnya dibagi atas dua. Yang pertama namanya kris statis, yang kedua namanya kris dinamis. Yang di depan kita ini merupakan si statis. Ya, kita tinggal scan, kita masuk nominal aja. Kita scan, terus kita masukin nominal. Kalau dinamis, kita tinggal scan, nanti para user atau merchant sendiri sudah mengisi nominalnya. Sehingga si nasabah sendiri atau si pembeli sendiri, dia cuma masukin PIN. Setelah itu transaksinya jalan. Sehingga kesalahan daripada miss error untuk masukin nominal tidak ada pada si pembeli. Jadi semuanya itu sudah masukin dari pedagang. Pedagang masukin, contohnya dia bayar 5 juta, pedagang udah masukin 5 juta. Si pembeli cuma scan barcode, udah 5 juta itu tertera di layarnya. Langsung dia masukin PIN, selesai. Semudah itu pembayaran krisnya. Dan kami yakin bahwa pembayaran itu tetap masuk ke rekening pedagang.
Bu Maya. Iya, semudah dan sesimpel itu Semudah ya itu, Pak Stanley. semudah itu pembayarannya. Ya, kalau kita pakai uang tunai kan kita takut, wah bisa ada copet, Iya. uangnya hilang, tercecer, ya. Itu suatu kekotoran kalau kita menggunakan uang tunai. Tapi kita kalau membelanjakan semuanya lewat QR, menggunakan kris lebih aman. Saya yakin lebih aman. Dan benefitnya kan juga ada. Masing-masing bank ada memberikan yang namanya mungkin bunga Iya. kepada si para penabung. Rasa aman dijamin oleh yang namanya LPS. Jadi banyak kelebihan jika kita melakukan digitalisasi ini dengan perbankan maupun dengan lembaga keuangan lainnya. Seperti itu Bu Maya. Iya, dan selanjutnya saya ke Ibu Renab. Ibu Renab tadi mengatakan bahwa sudah beberapa tahun ya mulai menggunakan atau menerapkan sistem digital ini. Ada tidak kendala ketika Ibu menggunakan ini di awal-awal tuh kendalanya apa ataukah masih sampai dengan saat ini masih ada kendala? Alhamdulillah tidak. Karena dengan menggunakan kris kayak tadi Bapak bicara, memang ada rasa amannya satu. Yang kedua tidak tercecer waktu apa? Uangnya tidak tercecer. Yang ketiga kita bisa menabung. Dari sisi dari apa situ- bisa menabungnya ini? Kan kalau sudah ada di rekening, berarti kan pengambilannya kan pasti dihemat. Iya. Iya. Jadi dari situ kita bisa menabung. Yang kedua aman. Yang ketiga mempermudah kita untuk transaksi jual beli tadi. Oh, begitu ya, luar biasa. Jadi kadang kan kita beranggapan bahwa masyarakat terutama yang menggunakan handphone atau Android ini kan yang muda-muda, tetapi kenyataannya bahwa melalui pendampingan dan sosialisasi yang dilakukan ini diterima dengan sangat baik oleh pedagang-pedagang, contohnya dengan Bapak dan Ibu yang ada di sini ya Pak Stanley ya. Betul. Jadi memang proses yang sangat penting adalah mendampingi, pendampingan itu. Sampai dengan para pelaku bahkan para pembeli itu bisa firm bahwa saya bisa menjalankan sendiri. Sehingga kondisi itu perbankan secara keseluruhan akan melepas. Begitunya dari stakeholder yang ada. Ya. Pendampingan itu sangat penting supaya si para pedagang dan si pelaku transaksi ini dia merasa nyaman. Ya, karena sekarang jujur aja semuanya kalau ibarat pepatah dulu dunia tak selebar daun kelor, sekarang dunia tak selebar genggaman handphone. Itu aja lebih mudah untuk mengilustrasikan itu. Seperti itu sih Bu Maya. Iya. Saya ke Pak Ali. Pak Ali tadi mengatakan bahwa kendala yang masih dihadapi ini kan dari pedagang, dari pembeli atau masyarakat lainnya. Biasanya ketika menemukan pembeli yang tidak menggunakan transaksi digital atau belum menggunakan transaksi digital, apa yang Bapak Ali sampaikan kepada mereka, Pak? Ya biasanya kan kalau mereka berbelanja yang kita juga biasanya kan ada pajangan kris itu. Ada kadang kala juga mereka bertanya bisa ditransfer atau tidak begitu. Lalu saya kalau mau transfer kan saya bilang kalau bisa lewat kris saja supaya biar buktinya juga kita bisa lihat langsung di rekening begitu toh di mobil banking begitu. Jadi yang mereka mau kirim lewat ini kris ya kami persilakan juga, tapi kalau mereka juga ada yang membawa uang tunai kami juga terima begitu. Masih terima ya. Iya, begitu kira-kira Ibu. Tapi ada tidak sejauh ini ada pembeli yang masih berkeberatan begitu? Kayak saya belum bisa ini karena belum paham dan ada alasan-alasan lain Pak Ali. Kalau untuk keberatan sih tidak ya, cuma yang mungkin ke mereka saja yang artinya sekedar memang dia membawa uang tunai ya melakukan transaksi dengan pakai uang tunai. Tapi kalau dari pihak-pihak biasanya perkantoran atau dari bank sendiri ya biasanya maunya melakukan transaksi lewat pakai kris begitu. Begitu, baik. Iya. Ya, Pak Stanley, kalau prosesnya ini ya kita melihat bahwa proses pengaktifan ini selain lewat pendampingan yang dilakukan, apakah secara mandiri masyarakat bisa langsung membuat sendiri begitu ya? Ketika dia sudah berada di tempat jual beli, kemudian dia baru tahu begitu, ternyata ini bisa, boleh nggak saat itu langsung dia melakukan secara mandiri? Boleh saja, ya selama fasilitas itu ada. Kan sekarang kita lihat tracking ke belakang 2 tahun yang lalu.
ada historical pernah saya lakukan pembuatan kris itu di pasar-pasar. Semua orang katakan begini, Pak, di sini di Tual dan Maluku Tenggara itu belum, Pak. Saya bilang jangan, kita siapkan prasarana dulu nih. Ya, edukasi kepada masyarakat itu tanggung jawab daripada pihak perbankan dan pemerintah. Nah, setelah tahun itu berjalan sampai saat ini, kita lihat euforia dari penggunaan kris sangat luar biasa karena data tiap hari saya minta dari tim saya untuk bagaimana menginformasikan berapa sih penggunaan QR itu dalam satu hari, satu minggu, satu bulan, dan peningkatannya sangat luar biasa. Dari tahun kemarin sampai berbanding tahun ini aja kami punya peningkatan itu sudah 200% peningkatan penggunaan kris ini. Sehingga apa? Mereka sudah teredukasi. Dia tanpa harus lagi mungkin tunggu orang bank ataukah mesti mengajarin ini bagaimana cara penggunaan. Dia udah secara otodidak. Apalagi kita punya anak-anak saat ini yang memang benar-benar ya dia tidur, bangun semuanya pakai handphone. Dan sudah luar biasa mereka punya penggunaan. Kita lihat dari mana? Lihat dari banyaknya transaksi. Ya, dan kita pantau itu setiap saat karena terkadang dari dinas terkait, contohnya Dinas Perindak, Bank Indonesia selalu meminta berapa sih jumlah transaksi yang ada untuk penggunaan QR. Nah, itu kita secara cepat untuk memberikan informasi kepada pemerintah yang ada sesuai dengan perintah mereka. Seperti itu Bu Maya. Iya, baik. Dan pendengar, itu tadi penjelasan luar biasa dari ketiga narasumber kita, dan ini masih tetap berlangsung dialog luar studio. Aspirasi berjaringan Korwil Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara di hari ini, dan kami informasikan bahwa siaran dialog ini direlay atau disiar lanjutkan juga di RRI Ambon, RRI Somlaki, dan RRI Bula, serta RRI Ternate. Kami ucapkan selamat pagi untuk saudara yang baru bergabung bersama kami dalam dialog interaktif. Dan kini saatnya kami buka line interaktif untuk Anda yang mau bergabung memberikan pertanyaan seputar topik yaitu digitalisasi dan pemberdayaan langsung dari Pasar Maren Kota Tual ini. Boleh silakan kepada ketiga narasumber atau mungkin ada hal-hal yang sifatnya masukan, ini juga bisa biar disampaikan dan dibahas bersama-sama dalam acara ini. Dan sekali lagi di 0853-887-46636. Ini ada satu pesan yang sudah masuk. Selamat pagi dari Bapak Dula di Bula. Ya, selamat pagi untuk yang punya Bula ya. Sudah bergabung memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Tual dan juga kepada perbankan yang ada di sana karena sudah selangkah lebih maju. Semoga nanti di Bula juga seperti itu. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan ini namanya perkembangan digital ini kan pasti merambah ke semua wilayah begitu, dan tentunya juga mohon dukungan dari semua pihak biar program ini bisa dapat berjalan. Selain itu juga selamat pagi untuk saudara semuanya. Pak Agus di Langgur, kalau bisa hal itu juga diterapkan di Pasar Langgur biar kita sama-sama maju. Oke. Ini mungkin dari Pak Stanley bagaimana nih sasaran ke Pasar Langgur, atau apakah sudah ini ada informasi terkait ini juga? Ya, terima kasih Ibu Maya. Memang secara prinsip kami perbankan itu di mana saja berada. Malahan kalau mau dibilang sebenarnya QR ini kami kalau khususnya Bank Harta Geraha sendiri kami lakukan pertama itu di Langgur, di Pasar Langgur. Sekarang kalau kita lihat para pedagang-pedagang yang ada, pedagang sayur itu masih menggunakan kris untuk sebagai media pembayaran. Cuman kita memang mungkin saat ini pemerintah Kota Tual yang ditunjuk sebagai pasar digital ini akan merambat kepada semua lapisan daerah yang ada pasti. Karena ini merupakan dia akan bekerja secara masif. Karena digitalisasi ini kan dia perubahannya sangat cepat. Saya yakin dengan sungguh bahwa di semua tempat pasti akan melakukan hal yang sama. Secara prinsip kami dari perbankan siap untuk proses kondisi yang ada. Sekarang sudah berjalan, sudah. Cuma mungkin euforianya tidak sebesar sama yang di Kota Tual. Seperti itu, Ibu Maya. Iya, baik. Saya ke Pak Ali. Pak Ali, sejauh ini kalau Pak Ali menggunakan transaksi digital itu, ada tidak kayak tiba-tiba error begitu, terus harus ulang atau bagaimana, hal-hal seperti itu pernah ada dialami atau tidak? Kalau dari saya memang ada pernah, tapi itu kan mungkin dari gangguan signal begitu ya. Kan itu kan harus pakai itu
Jadi kadangkala kalau mereka transaksi ya saya harus lihat dulu, pastikan dulu uangnya sudah masuk di rekening saya atau tidak begitu. Dan mereka juga bisa memaklumi begitu bahwa kalau kita sama-sama sudah melihat transaksinya ya kita kan sama-sama senang juga toh. Nah, baru mereka lah jalan. Karena kami juga takutnya jangan sampai, artinya memang di HP sudah ini tapi takutnya jangan sampai gagal begitu. Jadi kalau memang sudah masuk di rekening saya sendiri ya saya sudah pastikan bahwa betul sudah terrealisasi begitu. Oh iya. Makasih. Kalau Ibu Rena pernah alami juga? Sama. Sama seperti itu. Jadi sebelum dia keluar dari tempat belanja harus ada itu pembuktian dari HP dia dan HP kita sendiri. Jadi kalau memang sudah masuk, sudah ada, berarti dia bisa keluar dari situ. Iya. Jadi sejauh ini masih aman ya? Iya, masih aman. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Stanley, berbicara tentang digital berarti support sistemnya ini sangat diperlukan, terutama jaringan internet ya. Kalau Betul. tadi yang disampaikan oleh Pak Ali dan Ibu Renabi ini pernah mengalami yang namanya kendala seperti itu. Seandainya ini kendalanya dipastikan bisa teratasi, tetapi kalau memang terjadi kendala yang memang tidak terselesaikan pada saat itu, apa yang harus dilakukan oleh pedagang dan juga oleh pembeli ini, Pak? Ya, memang sekarang era digital tidak terlepas daripadanya supporting daripada pihak terkait. Ya, salah satunya mungkin di sini kita punya provider ada Telkomsel. Ya, kita harapkan bahwa seluruh daerah itu sudah terjangkau jaringan internetnya. Karena apa? Kalau jaringan internet ini tidak ada, bagaimana digitalisasi itu bisa berjalan? Iya, betul. Nah, kalau dibilang bahwa bagaimana sih solusi kalau seandainya transaksi tidak jalan? Ya, kami hanya cuma menyampaikan kepada pedagang bahwa jika transaksi itu tidak bisa dibuktikan, biasanya status di situ ada namanya sukses, ada namanya pending, ada namanya gagal. Jika selain sukses transaksi itu berarti uang Bapak, Ibu, para pedagang belum masuk ke rekening. Sehingga kita minta kepada para pembeli itu untuk melakukan pembayaran secara tunai. Karena jangan sampai barangnya sudah diserahkan, uangnya belum di rekening. Kasihan para pedagangnya sendiri. Ya, kalau nominal cuma beli permen karet yang cuma Rp1.000 nggak masalah. Tapi kalau udah beli yang cukup besar, kasihan para pedagangnya. Jadi kolaborasi ini yang kita sangat harapkan kepada semua lapisan, baik itu pedagang maupun pembeli. Tapi selama ini sejauh ini tidak ada keluhan kepada kami bahwa ini transaksi begini belum masuk, belum gini, sampai pada akhirnya dia harus cari orang. Selama ini belum. Karena apa? Kita bilang kalau 3 message daripada transaksi itu baik sukses, pending, dan gagal, 2 diantaranya ini jika pending dan gagal ini muncul berarti transaksi Bapak Ibu belum berhasil, uang itu belum ada di rekening. Sehingga apa? Sehingga para pembeli itu harus melakukan pembayaran secara tunai. Seperti itu. Nanti kalau para pedagang bilang, oh ya Ibu nanti saya sudah tunggu jaringan bagus baru transfer lagi. Itu kepercayaan daripada para pedagang kepada para pembeli. Saya yakin Ibu Rana dan Pak Ali ini sudah melintang sangat banyak jauh untuk dalam melakukan transaksi. Ya, punya mitra, punya relasi cukup banyak. Saya yakin mereka sudah punya pengalaman lah untuk hal seperti itu. Seperti itu Ibu. Iya, baik. Maya. Ada satu pertanyaan lewat WhatsApp ini. Selamat pagi untuk Bapak Ibu narasumber. Sukses untuk era ritual. Dengan Pak Ahmad di Kodim mau menanyakan bagaimana kalau pedagang itu tidak punya handphone Android, apakah dia bisa menggunakan sistem kris ini juga? Pak Stanley. Iya, memang kalau kris ini kan dia tergantungan dengan satu nomor handphone. Iya. Yang kedua alamat email. Karena notifikasi itu akan masuk ke situ. Jadi jika nasabah itu atau pedagang itu tidak memiliki handphone dan berbasis Android, memang secara sistem kami belum bisa melakukan. Karena apa? Nanti saat metode pembayaran itu tidak ada notifikasi, tidak bisa pengecekan kalau dia tidak bisa menggunakan handphone. Jadi memang kalau penggunaan kris ini wajib pedagang itu memiliki handphone Android. Seperti itu Ibu Maya. Iya, jadi setidaknya minimal punya handphone Betul. Android ya. Harus memiliki handphone Android. Iya. Seperti itu. Dan Pak Ahmad terima kasih sudah bergabung. Anda yang mau bergabung selain Pak Ahmad
di 0853-887-466636. Masih kami buka line interaktif untuk Anda. Dan selanjutnya masih dengan Pak Stanley. Pak Stanley, targetnya ini seperti apa terkait dengan digitalisasi di Pasar Tual ini dari Bank Artagraha sendiri? Iya, kami berharap bahwa yang ditetapkan oleh pemerintah, pasar tual digital itu dapat berlangsung. Kewajiban kami adalah mensupporting untuk bagaimana semua pedagang atau pasar ini telah bisa melakukan transaksi secara digital. Ini bukan merupakan satu hal yang gampang, dan ini bukan merupakan satu hal yang sulit. Jika kemauan kita ada, semuanya bisa terlaksana dengan baik. Mungkin salah satu kendala yang kita harus lihat bersama-sama dan tidak bisa menutup mata bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi, apakah para pedagang kecil kita bisa melakukan digitalisasi pembayaran menggunakan kris? Nah, memang itu kendala yang paling terbesar. Bagaimana kita mensupport mereka supaya bisa, oh ini bisa pakai kris, harusnya pakai ini. Ya, saya rasa memang saat ini semua orang itu handphone itu bukan merupakan suatu kebutuhan primer malah. Dulu kita bangun lebih baik lupa dompet dulu ibaratnya. Sekarang lebih baik jangan lupa handphone. Karena kalau lupa handphone sudah habis segalanya. Jadi handphone itu bukan suatu kebutuhan primer kalau menurut saya saat ini. Ya, sehingga ya dengan adanya digitalisasi ini, kalau handphonenya Android udah kita langsung bisa. Semua lapisan pasti bisa lakukan transaksi itu. Tinggal edukasi itu akan digencarkan lagi dari kami secara perbankan, Bank Artagraha dan teman-teman yang lain, dan juga pemerintah yang ada. Baik. Ya, mungkin seperti itu Ibu. Iya. Ya, saya ke Ibu Renab lagi. Ibu Renab, ini kan secara kemampuan menggunakan handphone Android ya. Ini kalau dari penjelasan kayaknya sudah bisa ya beradaptasi. Lalu ke pedagang yang lain, apakah Ibu Renab juga biasanya kasih semangat begitu untuk yang belum menggunakan atau bagaimana ini? Kebetulan saya dan teman-teman yang ada menjual di Pasar Tual semuanya menggunakan handphone Android. Wow, luar biasa. Kebetulan saya dan teman-teman yang ada di Pasar Tual semuanya menggunakan handphone Android. Jadi alhamdulillah dengan teman-teman juga semuanya sudah menggunakan kris. Yang lain juga sudah menggunakan kris. Ada yang transfer, ada yang pakai kris. Jadi transaksi seperti itu sudah 2 tahun terakhir ini di Pasar Tual sudah menggunakan itu. Oh, Khususnya jadi sudah sangat terlatih ya begitu, sudah berjalan. Kalau Pak Ali bagaimana? Mungkin dari pedagang yang lain sesama satu wilayah begitu, apakah ada yang masih belum? Terus Pak Ali juga berupaya untuk memberikan semangat atau bagaimana Pak Ali? Iya, memang kalau di daerah pasar itu memang ada yang kemungkinan ada yang pakai kris, ada yang belum. Tetapi kalau memakai HP Android itu rata-rata sudah memakai. Cuma mungkin ada yang belum sempat istilahnya mengaplikasikan itu krisnya toh. Ibaratnya memang belum melakukan transaksi dengan pakai kris, cuma biasanya melakukan transaksi pakai ini saja, apa namanya, tunai dengan apa namanya itu, transaksi Transfer, dengan SMS banking begitu. Oh iya. Begitu. Baik. Jadi, Tapi jadi kalau di daerah-daerah saya di situ ya rata-rata sih memakai HP Android semua. Cuma yang kita belum tahu bahwa kadang ada yang pakai transaksi pakai kris, ada yang transaksi pakai SMS banking begitu. oh, jadi masih menggunakan sementara ya, masih menggunakan 2 jenis itu ya. Tetapi Pak Ali juga secara pribadi tetap menyemangati pedagang-pedagang yang lain biar sama-sama menggunakan kris ya. Iya, kalau biasanya begitu kan ibaratnya mereka tidak ada uang tunai ya kami persilakan begitu melakukan transaksi pakai kris ataupun SMS banking begitu. Oke. Iya. Nampaknya kita sudah terhubung dengan satu penelpon. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana Ibu? Dari Ebi di Ohojang. Evi di Ohijang, silahkan langsung saja Ibu Evi.
Iya, sebelum pertanyaan mungkin saya memberi saran sedikit ya Pak ya. Iya. Untuk penggunaan kris ini mungkin dari pihak perbankan itu bisa terjun langsung face to face ke pedagang, biar masyarakat dan pedagang tuh juga pada mengerti step by stepnya seperti apa. Karena kan tidak mau kan, mau tidak mau ini kan di era seperti ini pergeseran dari uang tunai ke digital sudah pasti gitu terjadi kan. Nah, selanjutnya juga untuk pemahaman akan kris ini, karena kadang kan harusnya satu kris itu bisa dipakai untuk berbagai bank, tapi ada beberapa pedagang yang, wah maaf kris kita dari bank ini, jadi menolak bank-bank lainnya. Mungkin seperti itu aja sih Pak saran dari saya. Dan Iya. pertanyaan, iya itu saja mungkin. Baik, terima kasih Ibu Evi yang begitu antusias di Ohejang sudah bergabung dan memberikan beberapa pertanyaan. Sebelum ke Pak Stanley, kami sampaikan bahwa saat ini kami juga sudah kedatangan narasumber yang lain. Beliau ini di tengah-tengah aktivitas yang luar biasa. Ini bisa dikatakan yang punya pasar tual ya. Sudah hadir di sini langsung di TKP bersama dengan kita Ibu Darnawati Amir selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tual. Assalamualaikum Ibu Darna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ini Oh, kelihatannya. sama semangatnya dengan ibu-ibu Iya. para pedagang dengan bapak-bapak. Ibu Darna ini kemana-mana ada begitu ya. Beliau pantau terus pagi ada di sini pasar ini di toko ini luar biasa dan ini apresiasi yang luar biasa karena beliau juga mau terus menyemangati para Iya, pedagang dan harus, juga harus. pihak-pihak lain. Ibu Darna tadi dari narasumber kita dari Pak Stanley kemudian dari kedua pedagang ini mereka menyampaikan bahwa sejauh ini penggunaan transaksi digital ini sudah dijalankan begitu. Lalu pantauan dari pemerintah Kota Tual untuk yang lain yang belum menggunakan ini sejauh ini seperti apa? Iya, bahwa betul apa yang disampaikan oleh Ibu Rena, Pak Ali. Sebelumnya saya mau nyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Stanley, rekan saya, sahabat saya yang luar biasa selalu mendukung juga pemerintah Kota Tual untuk transaksi perbankannya dengan berbagai produk yang kita sering diskusikan yang mana yang bisa kita terapkan untuk para pedagang kita di Kota Tual. Dan luar biasa untuk Pak Ali dan Pak Ibu Renap yang ternyata sudah digital. Ini perlu Iya. diberi penghargaan dari pemerintah Kota Tual Betul ini sebagai sekali. pedagang digital. Saya kira perlu kita tepuk tangan untuk Tepuk beliau tangan berdua. dulu dong. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh Iya. ya bagi para pedagang-pedagang lain. Nah, sesungguhnya pemanfaatan digitalisasi ini bukan untuk kepentingan kita sesungguhnya. Sesungguhnya adalah untuk kepentingan para pedagang. Karena yang tadi kasusnya ada yang tidak mau bayar cash lagi. Iya. Tapi hanya bisa untuk non tunai menggunakan kris. Nah, saya juga pengalaman seperti itu. Artinya bahwa ketika mereka tidak menyiapkan fasilitas itu mereka kehilangan pembeli. Iya. Nah, kalau kehilangan pembeli, maka mereka kehilangan keuntungan. Nah, kalau pedagang kehilangan pembeli, itu sama dengan tutup toko. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Kita berharap bahwa fasilitas yang disiapkan oleh para pedagang, baik tunai maupun non tunai, itu bisa mendukung usaha-usaha mereka. Jadi biarpun saya tidak datang dengan uang cash, tapi saya datang dengan uang non cash, itu saya tetap bisa berbelanja dan itu dilayani oleh para pedagang. Nah, memang faktanya sekarang ini sekitar 40% hasil pantauan kita, para pedagang kita itu sudah menyiapkan fasilitas belanja non tunai. Dan alhamdulillah ini upaya-upaya edukasi, memang namanya perubahan, ada literasi digital itu butuh perubahan. Ya, butuh edukasi, butuh effort yang lebih kuat dari kita semua, dari perbankan, dari pemerintah Kota Tual. Apalagi kalau Kota Tual dijadikan sebagai pasar tual digital. Nah, sehingga semua komponen, mau pemerintah daerah, mau swasta, mau para pedagang sendiri, mau lintas sektor, semuanya itu harus terlibat dalam upaya-upaya mendukung digitalisasi di pasar tual, sehingga UMKM semua di tual ini sekitar 2.700 UMKM yang ada di pasar Maren Tual, dan ini ada yang di swasta, ada yang pemerintah. Nah, kalau 2.000 sekian itu menyiapkan fasilitas non tunai, kita yakin sungguh bahwa ke depan pasar tual ini akan lebih baik, akan lebih berkembang, karena pedagangnya menyiapkan dua fasilitas yang mudahkan pembeli dan sangat mendukung upaya mereka sendiri. Iya, dan lebih aman ya. Lebih aman, Iya, betul. sangat aman, dan itu literasi mereka untuk mendagang seperti yang disampaikan Ibu Renap. Saya sempat pantau di live streamingnya RRI,
wah ini memang sudah ada kesadaran. Nah kesadaran ini harus menjadi sebuah kesadaran bersama dengan semua para pedagang. Baik, saya ke Pak Stanley dari Ibu Evi tadi yang menanyakan terkait dengan perbankan ini disarankan untuk langsung terjun ke pedagang-pedagang. Apakah itu sudah dilakukan? Baik, ya terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik. Memang tugas daripada kami para pedagang itu, perbankan itu harus turun langsung kepada para pedagang. Memang ada hal yang memang kita jangkau, bisa terjangkau, mungkin ada yang belum, ya kan? Tapi harus semuanya, kalau kita bicara perubahan secara digitalisasi, semuanya harus, ya. Tim kami harus mesti turun langsung kepada pedagang, mengedukasi, mensosialisasikan kepada mereka. Memang ada hal juga kendala bahwa saat kita masuk, pedagangnya mungkin belum mau menggunakan kris. Tapi kita sampaikan, kita berikan, karena era perubahan ini akan mulai dari tunai ini ke menjadi non tunai. Dan kita harapkan bahwa semua para pelaku usaha dapat menggunakan kris tersebut. Terus ada yang pertanyaan kedua yang tadi yang mungkin saya mau jawab. Iya. Apa betul kalau salah satu pedagang sudah memiliki kris bank A, apakah harus mesti memiliki kris bank B dan C lagi? Kris ini bisa melakukan pembayaran untuk semua bank. Iya. Kalau dia hanya butuh cuma satu, berarti oke. Dia hanya cuma satu dan bisa bayar untuk semua bank, dan juga mungkin lapisan fintech yang lain atau jasa keuangan yang lain. Itu hanya cukup satu. Tapi terkadang kalau seandainya Ibu Dar punya toko, Ibu Dar punya di bank A, terus saya datang, Ibu Dar pasang kris satu Laika, terpaksa karena euforia itu dia malu, ya udah dia bisa pasang lagi kris. Tapi sebenarnya satu kris aja untuk bisa melakukan pembayaran kepada semua perbankan atau jasa keuangan yang ada, boleh seperti itu. Jadi bagaimana senyamannya ya menggunakan Senyamannya mereka fitur aja. yang mana Iya, begitu betul. ya. Betul. Kalau Ibu Renab tadi yang disampaikan Ibu Evi ini kaitannya dengan penggunaan kris ini untuk bank-bank tertentu, ini pernah alami atau tidak kalau di pasar tual ini? Pernah ada. Ada juga dari orang dari bank lain, dia minta pembayaran melalui kris. Terus ada juga pengusaha-pengusaha dari luar daerah yang datang berbelanja, dia juga minta menggunakan kris. Terus ada yang dari bank lain, dia bilang, oh ini krisnya dari Artagraha, dia bilang bisa. Ada juga yang apa namanya, yang berbelanja juga bilang bisa. Begitu, jadi kita memang pergunakan itu kris untuk semua. Oke. Iya. Kalau Pak Ali bagaimana? Pernah alami juga yang seperti Ibu Renab ini? Ya pernah juga sih. Nah, cuma kan dari kami situ kan ada menyediakan kris, memang ada dua jenis, ada dari BRI dengan Artagraha. Jadi istilahnya kalau memang mau melakukan transaksi pakai kris, kami tinggal menunjukkan saja di situ bahwa dari Artagraha pun sendiri ada, dari BRI pun sendiri ada. Jadi kami persilakan di antara dua itu, terserah mau pilih yang mana begitu. Oh begitu ya. Iya, Jadi baik. diberikan pilihan seluas-luasnya ya kepada Iya, nasabah atau kepada pedagang ya, pembeli ya. Iya, pembelinya Oke, begitu. baik. Pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif luar studio aspirasi berjaringan Korwil Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara di pagi hari ini terkait digitalisasi dan pemberdayaan. Line interaktif masih dibuka 0853 8874 6636 dan kami baca satu pesan WhatsApp. Selamat pagi dari Bapak Yohanes di Kota Ambon. Kebetulan saya ini putra asli K. Dan sedang mendengarkan ini, puji Tuhan, selamat pagi, semangat untuk semua narasumber dan saudara yang ada di Pasar Tual. Kalau bisa yang perlu dibenahi adalah tempat penjualannya dulu, sehingga kalau transaksi digital itu bisa berjalan dengan baik. Kasihan kalau mereka yang duduk di emperan baru pakai transaksi itu, kayaknya kurang cocok. Nah ini Ibu Darna coba menjelaskan hal ini. Iya. Selamat pagi Pak Johan ya. Pak Johanes. Pak Johanes dari Ambon, luar biasa ini pantauannya. Lintas kabupaten kota luar biasa. Terima kasih RRI karena ini live-nya ternyata bukan cuma di sekitar FH Kota Tual Maluku Tenggara. Ini luar biasa. Pak Johanes, memang saat ini Pak, ini juga
sekalian melaporkan Kak Johanes kalau kita lagi mempersiapkan sebuah bangunan pasar yang akan menampung para pedagang yang ada di lapak-lapak. Jadi memang kondisi saat ini yang Pak Johanes mungkin pantau, mungkin lihat di media sosial atau mungkin datang di Tual, kembali ke kampung, lihat pada pedagang-pedagang kita memang sekarang ini memang kondisinya seperti itu, Pak. Tapi kita harap pembangunan pasar yang sekarang ini lagi berlangsung ini sudah berjalan sekitar 75% dan ditargetkan akan selesai sekitar bulan September, dan semua pedagang-pedagang yang di lapak-lapak yang di pinggir-pinggir jalan itu akan kita atur dan memasuki bangunan pasar tersebut, sehingga ruas-ruas jalan yang sekarang ini kelihatan sempit itu juga akan insya Allah akan sudah lebih luas. Dan ini juga kita butuh dukungan dari para pedagang, ada kesadaran bersama dari kita untuk mari sama-sama kita perbaiki pasar Tual supaya pasar Tual nyaman untuk semua para usaha-usaha Bapak Ibu, para pedagang itu akan lebih berkembang. Sesungguhnya penataan yang kita lakukan bukan untuk kepentingan kita saja sebagai pemerintah, tapi sesungguhnya 90% adalah kepentingan untuk para pedagang. Jadi ini yang perlu juga kami sampaikan di kesempatan ini agar semua bisa sadar bahwa penertiban penataan yang kita lakukan adalah untuk kebaikan bersama. Jadi Pak Johanes, sekarang ini Pak kita lagi menyiapkan pembangunannya, mudah-mudahan bisa selesai sesuai dengan rencana yang ditargetkan oleh developer sekitar bulan September sudah selesai, dan ini rencana akan diresmikan oleh Bapak Presiden secara langsung. Mohon doanya Pak Johanes dari Ambon. Terima kasih. Pak Johanes, itu tadi penjelasan dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tual, Ibu Darnawati Amir. Dan untuk Anda yang lain masih kami berikan kesempatan. Kalau selanjutnya ini saya ke Pak Stanley. Pak Stanley, kalau berbicara tentang perbankan, ini kan selain Artagraha, ada juga perbankan lainnya begitu. Nah, dari Artagraha sendiri bagaimana menjalin kerjasama dengan perbankan lain biar ayo sama-sama kita mengedukasi masyarakat khususnya pedagang dan pembeli di Pasar Tual ini biar program digital ini bisa berjalan dengan optimal begitu. Baik, terima kasih Ibu Maya. Memang yang saya bilang tadi bahwa kami juga harus mereport perkembangan penggunaan kris itu kepada otoritas, salah satunya adalah Bank Indonesia. Nah, kewajiban kami selaku perbankan itu harus tetap mensukseskan kegiatan oleh otoritas tersebut. Sehingga kami harus benar-benar turun, kami harus benar-benar lihat, kami harus benar-benar melakukan edukasi, dan pada akhirnya penggunaan itu bisa berjalan dengan baik dan pelaporan kepada otoritas itu bisa kami lakukan. Ya, salah satu contoh kecil adalah Ibu Dar ini terkadang Bu Wung, ini sudah berapa banyak nih yang sudah lakukan transaksi kris nih. Nah, ini karena effort supaya kita bisa melihat bagaimana digitalisasi ini bisa berjalan kalau tidak ada namanya pemantauan. Jadi menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bisa melakukan digitalisasi ini. Itu kewajiban kami dan keterpanggilan kami untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Seperti itu, Ibu. Iya. Baik, dan kami saat ini sudah ada satu penanya lagi. Selamat pagi dari Ibu Saena di Ternate. Salam salam untuk saudara semuanya yang ada di Pulau Evav ya, Pulau K. Ibu Saena di Ternate, beliau ingin menanyakan kalau untuk pedagang yang belum bisa pakai handphone atau mereka belum mau, itu bagaimana caranya biar bisa terlibat dalam digital itu? Ya, ini mungkin Pak Stanley ya. Bagaimana ini menyemangati para pedagang dan juga pembeli ini? Tadi Ibu siapa, maaf Ibu? Ibu Saena di Ternate. Ibu Saena, sampai di Ternate Maluku Utara juga. Pantau luar biasa, jadi memang RRI sangat luar biasa menghubungkan kita antara pulau-pulau yang ada. Iya, betul. Terima kasih, pertanyaan sangat baik Ibu Saena, bahwa memang aplikasi kris ini dia terkoneksi dengan yang namanya handphone, punya SIM card, punya handphone Android, dan satunya dia punya email. Karena penggunaan itulah, syarat itulah yang harus kita koneksikan dalam aplikasinya. Dalam penginputan aplikasi kita harus mesti input dulu satu, kita permintaan ke yang namanya PTN untuk diberikan kode untuk kita bisa terbitkan kris. Jadi memang salah satunya adalah penggunaan menggunakan handphone, dan handphone itu Android, seperti itu. Itu syarat mutlak yang harus mesti ada. Seperti itu Ibu Maya. Jadi ini harus mulai berproses secara perlahan-lahan ya. Kita Betul. tahu bahwa merubah kebiasaan dan mindset itu kan bukan sesuatu yang mudah ya, Ibu Dar ya. Dan ini ditemukan juga ya di lapangan ya, Ibu Darna ya. Bagaimana banyak. respon Kasusnya dari sangat banyak. Betul, coba dijelaskan sedikit Ibu. Minggu kemarin itu juga kita jalan-jalan ke pedagang-pedagang kecil, ya.
mereka sampaikan begini, Ibu, katong belum bisa siapkan itu barang itu kapan, apa namanya kris gitu. Karena yang beli juga tidak banyak yang pakai itu. Paling belanja cuma Rp5.000, Rp30.000, ya segitu-gitu. Nah, memang ini fakta seperti itu dan itu banyak terjadi, terutama pedagang-pedagang lapak yang di pinggir jalan. Iya. Nah, mereka menganggap bahwa penggunaan kris itu bagi mereka itu sangat mewah, tidak sesuai dengan jenis usahanya gitu. Nah, tapi ini tetap harus kita upayakan, ya. Mengedukasi memang butuh effort yang kuat. Mengedukasi mereka, meningkatkan literasi mereka tentang digital ini memang harus terus didorong dan semua pihak harus mendukung. Penggunaan digitalisasi tidak memandang apakah usaha itu kecil ataupun usaha itu besar. Kita mengajak pedagang untuk melihat masa depan. Ya, kita mengajak para pedagang untuk melihat bahwa kondisi sekarang ini digitalisasi teknologi itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Harus kita hadapi dan harus kita gunakan. Sehingga pedagang kita jangan sampai ketika 2 tahun ke depan orang semua sudah menggunakan teknologi, mereka masih seperti itu. Akhirnya yang tadi mereka bisa kehilangan, usahanya tidak berkembang. Nah, sehingga dengan mendigitalisasi mereka, kita membawa mereka untuk menjemput masa depan. Jadi seperti itu. Iya. Baik, dan untuk line interaktifnya di saat ini kami tutup. Kita saat ini sudah pukul 8:53. Saya ke Pak Ali dan nanti ke Ibu Renab. Apa yang mau disampaikan kepada pihak bank dan juga kepada pemerintah Kota Tual terkait dengan proses digitalisasi dalam bertransaksi Bapak Ibu sehari-hari ini, Pak Ali? Baik, makasih Lai. Saya cuma mau menghimbau para pedagang juga supaya bisa menggunakan kris dalam arti supaya kita sama-sama memudahkan transaksinya begitu. Kalau dari pihak Bank Artagraha, kami mau supaya mereka sering-sering turun ke pasar supaya melakukan pendekatan para toko-toko, pada yang pembelanja yang selalu datang di toko kami, supaya mereka menghimbau bahwa kalau menggunakan kris itu adalah sesuatu yang sangat mudah dari transaksinya. Kalau dari Kepala Dinas Perdagangan, saya rasa juga seperti begitu, supaya mereka turun di lapangan supaya melihat juga keadaan pasar, lalu bisa memahami keadaan ekonomi juga di Kota Tual begitu. Makasih. Baik, Ibu Renab, mungkin apa yang mau disampaikan Ibu? Sama seperti Pak Ali tadi, tapi ini untuk tambahan sedikit untuk Ibu Kadis. Minta maaf Ibu, kalau pedagang oleh-oleh di Pasar Tual, kemasannya masih kumuh Bunda. Iya betul. Terus saya minta diperhatikan. Itu saja. Makasih Ibu. Baik, dan ini juga sekaligus ya sebagai pesan penutup begitu ya, karena waktunya sudah terbatas, ke Pak Stanley. Sebelum menyampaikan pesan, mungkin apa yang mau disampaikan lagi poinnya, kemudian nanti ditutup dengan closing statement. Pak Stanley, silakan. Baik, terima kasih. Tadi mungkin saya tambahin sedikit terkait dengan pertanyaan Ibu Renaf kepada Ibu Kadis terkait kemasan. Memang betul kemasan ini sangat menjadi hal yang sangat menggalaukan para pedagang. Memang saya sendiri ada minta kepada salah satu pengusaha di Kota Tual bahkan Maluku Tenggara ini untuk bisa menyediakan alat itu, sehingga kemasan itu bisa dicetak di sini, sehingga para pedagang itu tidak perlu lagi minta order ke Pulau Jawa. Mudah-mudahan bisa terrealisir sehingga para pedagang yang menggunakan kemasan-kemasan untuk khususnya oleh-oleh ini bisa dari sisi kemasannya bisa baik. Ya mudah-mudahan itu bisa terlaksana sehingga mereka tidak perlu lagi harus mesti minimal order itu 10.000 baru bisa dipesan. Kasihan mereka. Karena pedagang kecil yang bagaimana kita bisa menjembatani hal itu. Nah, mungkin itu tambahan daripada informasi yang dari Ibu Renaf. Mungkin dari saya terakhir closing statementnya adalah sinergisitas itu penting. Ya. Baik dari pemerintah sebagai stakeholder, perbankan dan juga pada masyarakat. Kita mau melakukan perubahan itu pasti ada hal yang kita harus mesti dorong supaya apa? Semuanya bisa berjalan dengan baik.
Saya yakin dengan sungguh dengan kepemimpinan Ibu Dar sebagai Kadis, stakeholder yang ada, PJ Wali Kota, kami akan tetap mensupport sehingga yang dibilang namanya pasar tual digital ini dalam waktu dekat 1 tahun 2 tahun ke depan sudah terrealisasi dengan baik. Mungkin itu saja. Tetap semangat Ibu Dar. Siap. Iya. Iya, dari Pak Stanley, Ibu Darna, apa yang mau disampaikan sebelum kita akhiri? Ya, saya tidak bicara banyak lagi karena sesungguhnya setelah terangkum sama beliau. Ya, jadi sinergitas itu kita bangun. Jadi kita tidak perlu harus menunggu siapa yang memulai. Jadi ketika ada program yang kita dorong, kita sudah melihat siapa yang harus kita ajak di sini. Jika perlu orang kelompok yang memang merasakan dampak langsung itu yang kita harus ajak duluan. Ada pemerintah, ada swasta dan lain sebagainya. Nah, sehingga segala keterbatasan yang ada di kita itu bisa terjawab dengan sendirinya dengan sebuah kolaborasi yang baik. Nah, untuk mewujudkan pasar tual digital itu yang tadi disampaikan, harus ada sinergitas, harus ada kolaborasi yang kita bangun bersama antar semua pihak. Ya, baik pemerintah sebagai regulator, kemudian ada rekan-rekan perbankan sebagai eksekutor, kemudian para pelaku usaha sebagai orang yang menjalankan program yang akan kita lakukan. Saya kira demikian. Terima kasih. Mungkin tambahkan sedikit yang kaitannya dengan kemasan terkait ini. dengan kemasan. Biar lebih Ibu Renap, puas ini Ibu usulan Renap ini. yang sangat menarik sekali Bu Renap, tapi begini, kita memang sekarang ini di bidang perindustrian sedang mengajak semua para pelaku UMKM untuk yang pertama, mari kita perbaiki standarisasi. Jadi standarnya harus ada. Jadi minimal NIB-nya ada, kemudian PIRTP-nya ada, kemudian higienitasnya diperbaiki. Kalau hanya kemasan, insya Allah kita bisa bantu, Bu. Ya, tahun depan paling lambat melalui APBD perubahan, APBD 2025 ini semua pelaku usaha ini akan kita ini karena memang ada ketentuan dalam Permendak tentang barang dalam keadaan terbungkus harus memenuhi standar-standar labelingnya seperti apa, informasi-informasi yang disampaikan seperti apa, kemasannya seperti apa. Nanti kita akan bantu, Bu. Insya Allah. Terima kasih banyak atas masukannya hari ini. Iya, baik, terima kasih Ibu Darna Wati Amir selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tual, kemudian juga kepada Bapak Stanley, Branch Manager dari KCP Bang Arta Graha ya, sudah hadir bersama di sini, dan Ibu Rena selaku pedagang, Bapak Ali selaku pedagang juga terima kasih, dan pengusaha terima kasih luar biasa penjelasan dan juga waktunya bersama dengan kami. Izin saya juga mau menyampaikan Iya, silakan. Sekarang ini kita lihat di lantai 2 ya. Ini para petugas kebersihan lagi membersihkan lantai 2 pasar. Mohon disapa, halo apa kabar ibu-ibu sekalian? Ya, ini para petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup lagi membersihkan lantai 2 Pasar Marentual. Mudah-mudahan para pelaku usaha yang di atas sana rata-rata penjahit itu bisa menikmati, dan kami juga himbau kepada para pelaku usaha yang ada di atas untuk tetap menjaga kebersihan. Di lantai 2 jangan sampai mereka yang membuat kotor tapi kemudian orang lain yang harus membersihkan. Mestinya kita yang mengotori tapi kita juga yang harus membersihkan. Baik. Demikian, makasih. Tetap semangat untuk ibu-ibu ya, luar biasa yang sudah membantu pemerintah Kota Tual tetap menyemangati program-program yang dijalankan oleh pemerintah Kota Tual, dan yang pasti kita harus berpikir positif bahwa ini adalah tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat Kota Tual, khususnya para pedagang yang ada di sini. Dan pendengar, demikian dialog luar studio di pagi ini, aspirasi berjaringan Korwil Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara. Di pagi hari ini kami ucapkan selamat pagi dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selanjutnya kami ajak Anda menyimak Warta Berita Pro 3 Jakarta pukul 9 waktu Indonesia Timur.
RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung. Daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten RRI. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital menghadirkan terobosan baru Workspace Platform dan Online Learning Platform menggunakan fasilitas unggulan dengan monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk meningkatkan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Download RRI Digital sekarang di App Store dan Play Store. Kami pedagang pasar tual siap mendukung pasar tual digital. Oke? Kami pedagang pasar tual. Kasih kode ya? Baik, kasih kode. Kami pedagang pasar tual siap mendukung pasar tual digital. Oke. Kesempatan ibu ada, kita mau kasih masukan ibu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung. Daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten RRI. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital menghadirkan terobosan baru Workspace Platform dan Online Learning Platform menggunakan fasilitas unggulan dengan monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk meningkatkan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Download RRI Digital sekarang di App Store dan Play Store. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung. Daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten RRI. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital menghadirkan terobosan baru Workspace Platform dan Online Learning Platform menggunakan fasilitas unggulan dengan monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk meningkatkan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Download RRI Digital sekarang di App Store dan Play Store. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung. Daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten RRI. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital menghadirkan terobosan baru Workspace Platform dan Online Learning Platform menggunakan fasilitas unggulan dengan monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk meningkatkan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Download RRI Digital sekarang di App Store dan Play Store.